Gerhana bulan. Mungkin tadi malam, sebagian dari kita khusus menyempatkan diri untuk menyaksikan gerhana bulan sebagian, yang konon menjadi gerhana terlama selama hampir 6 abad. Saudara, bicara soal gerhana, ada berbagai kepercayaan yang bermunculan, seperti mitologi naga yang haus darah dalam tradisi masyarakat Tiongkok kuno, atau mitos jaguar makan bulan dalam budaya suku Inka di daerah Peru. Dan masih banyak kepercayaan-kepercayaan lain yang bermunculan dari berbagai macam tradisi. Dan yang menarik, hampir umum dari mitologi-mitologi tersebut menggambarkan bahwa fenomena astronomi ini merupakan pertanda bencana, hingga harus dilakukan suatu aksi mengusir dengan membuat bunyi-bunyian untuk menakut-nakuti penyebab gerhana itu. Akan tetapi, tentu bagi kita yang sudah berkembang ilmu pengetahuan, tahu bahwa gerhana adalah fenomena astronomi akibat terjadinya pergerakan benda angkasa ke dalam bayangan benda angkasa lainnya. Dan oleh karena pengetahuan itu, maka kini banyak orang tidak lagi takut ketika gerhana terjadi. Bahkan tidak sedikit orang menanti-nantikan kesempatan untuk menjadi saksi peristiwa gerhana dengan mengabadikannya lewat pengambilan gambar. Saudara, perbedaan sikap orang menanggapi gerhana di mana orang-orang di masa lalu yang tidak paham kemudian menjadi takut berbeda dengan orang-orang zaman sekarang yang sudah paham dan tidak lagi menjadi takut serta bahkan bisa menikmati fenomena ini. Hal ini membawa saya melihat tentang betapa besarnya pengaruh pengetahuan terhadap seseorang dan juga peradaban. Dan ini semua membawa saya berefleksi pada sebuah refleksi tentang firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 4. Yang berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Jelas dalam perkataan sang pemazmur, kita bisa melihat bagaimana keyakinan yang melahirkan keberanian untuk tetap berjalan dalam lembah kekelaman, sebab ia melihat penyertaan Tuhan. Kita bisa merasakan bagaimana mata batin si pemazmur jelas menyaksikan gada dan tongkat menjadi simbol perlindungan di tangan sang gembala. Sang pemazmur nampaknya telah menyaksikan lewat pengalaman hidupnya bagaimana gada dan tongkat itu telah menghalau dan menghantam setiap binatang buas yang hendak menerkamnya. Oleh karena itulah, ia seperti seekor domba yang tetap melangkahkan kakinya menapaki jalan dalam lembah kekelaman sekalipun ketika bersama-sama sang gembala. Ia yakin bahwa semua itu akan mampu dilaluinya. Saudara, tentu rasanya tidak ada orang yang berharap menjalani hidup dalam kekelaman. Akan tetapi, toh kita semua tahu bahwa tidak selalu jalan yang mulus kita tapaki dalam kehidupan ini. Sebab kadang hidup membawa kita pada jalan yang terjal dan berbatu, bahkan lembah yang kelam. Untuk itu saudaraku, jika saat ini ada di antara kita yang tengah merasa terperangkap dalam kegelapan, tengah merasa putus asa karena melangkah dengan tertati-tati akibat menginjak kerikil-kerikil kehidupan, jangan biarkan ketakutan menguasai hatimu, sehingga engkau kemudian mengambil keputusan di dalam dorongan rasa takut. Sebaliknya, bukalah mata batinmu untuk dapat memandang Dia, Tuhan yang menyertai hidupmu. Ingat perkataan Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 yang mengatakan kepada kita, "Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Oleh karena itu, kiranya damai sejahtera Allah menguasai hati saudara, sehingga saudara mampu tetap melangkah menghadapi tiap persoalan dan pergumulan di dalam iman dan pengharapan. Dan lihatlah
bagaimana nanti pada waktunya saudara akan berdiri untuk bersaksi tentang bagaimana karya Tuhan telah membawamu melewati dan memenangkanmu atas persoalan-persoalan dalam hidupmu. Untuk itu, kiranya berkat Tuhan besertamu. Amin.